Oke, kita akan segera mulai pembahasan kita tentang keyakinan yang ketujuh gitu ya. Kita bersyukur dari buku Berpikir Bertindak Menjadi Seperti Yesus itu membuat kita bisa menata konsep kita tentang eh, sudut pandang gitu, memandang segala sesuatu, memandang gereja gitu ya, memandang tentang hal-hal identitas dalam Kristus, dan hari ini kita akan coba melihat dalam sudut pandang memandang manusia. Jadi keyakinan yang ketujuh ini bicara tentang manusia. Dan saya akan sharekan untuk kita PPT-nya. Kita akan bicara tentang poin ini, yaitu keyakinan ketujuh tentang manusia. Randy itu melandasi di dalam pembahasan ini, yaitu di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Jadi Yohanes 3:16 ini kan sebuah ayat yang sudah sangat kita kenal dan sudah sangat terkenal gitu di dalam kehidupan kekristenan ketika bicara tentang bagaimana sih Allah memandang manusia dan bagaimana respon Allah ketika memandang manusia. Jadi dikatakan di sana, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia, yaitu Allah, mengaruniakan anaknya, yaitu Kristus, yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika kita melihat dan memandang tentang atau memikirkan tentang manusia, maka kita bisa melihat di sekitar kita, maka kita hidup bersama-sama dengan orang lain, bersama-sama dengan berbagai dinamika yang terjadi di dalam kehidupan umat manusia gitu ya. Baik hal-hal yang menyenangkan ataupun hal-hal yang tidak menyenangkan. Hal-hal yang memuat tentang keberhasilan-keberhasilan orang-orang di sekitar kita ataupun memuat kegagalan-kegagalan orang-orang di sekitar kita. Juga berbicara tentang bagaimana berbagai kesulitan, bagaimana berbagai tantangan yang dihadapi oleh orang-orang di sekitar kita, termasuk mungkin kita pun mengalami kondisi itu. Teman-teman, ketika kita bicara tentang hal ini, maka fokus utama kita di dalam melihat manusia itu. Jadi, pakai kata manusia itu kan tidak gunakan kata jamak ya, tapi tunggal, manusia. Tidak pernah disebut sebagai manusia-manusia. Tetapi di dalam manusia, keberadaan natur sebagai manusia itu, maka mempunyai banyak pribadi di situ, mempunyai banyak orang di situ, mempunyai banyak karakter di situ. Jadi Lose, Jojo gitu ya, kita disebut sebagai manusia. Satu di dalam natur kita sebagai pribadi atau makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, yang Tuhan sebut sebagai manusia itu. Tetapi ketika kita melihat akan hal ini, maka apa yang bisa kita pandang dan apa yang bisa kita responi tentang makhluk ini atau tentang manusia ini? Maka fokus utama kita adalah kita mengasihi dan menaati akan Yesus. Jadi ketika dikatakan di sana bahwa Allah, seperti apa sih Allah memandang kepada manusia? Seperti apa Allah melihat pada manusia? Maka sudut pandang Allah melihat manusia itu agak berbeda tuh. Ketika Allah melihat manusia sebelum jatuh dalam dosa, dan kemudian Allah melihat manusia setelah jatuh dalam dosa. Tetapi prinsipnya atau konsepnya sama, bahwa ketika Allah memandang manusia, maka tidak lepas daripada Allah memandang di dalam pandangan yang penuh kasih itu, dan di dalam pandangan untuk menyelamatkan manusia. Karena itu kalau kita lihat di dalam ayat ini, dan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga, nah ini menjadi sebuah langkah selanjutnya dari bentuk kasih Allah yang begitu besar, yaitu sehingga Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika kita melihat ayat yang ke-16 ini, maka kita akan bertanya gini, jembatannya apa nih? Sehingga orang-orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa yang dilakukan oleh anak tunggal Allah ini, yang dikaruniakan oleh Bapa itu, kepada manusia, sehingga manusia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, yang menunjukkan tentang betapa besarnya kasih Allah akan dunia ini. Maka
Inilah konsep kita. Jadi konsep kita ketika memandang manusia, kita melihat di dalam sebuah pandangan tentang seperti apa Kristus memandang manusia. Seperti apa tindakan Kristus kepada manusia. Sehingga fokus utama kita adalah mengasihi dan menaati Yesus. Sehingga kita perlu bertanya, apa yang Yesus mau saya lakukan baginya di dalam hidup ini bersama-sama dengan sesama manusia. Jadi ketika kita melihat akan hal ini, maka kita bisa berkata bahwa apa sih yang Yesus mau saya lakukan baginya ketika saya berelasi dengan sesama manusia. Kita cukup ironis gitu ya, orang-orang di zaman ini dengan berbagai hal yang mudah, berbagai hal yang lebih praktis, berbagai hal yang lebih tercukupi, tetapi sikap kepada misalkan kepada hewan dengan kepada manusia itu agak beda. Jadi sikap kepada hewan gitu ya, pelihara dogi gitu, pelihara anjing. Maka dengan sikap kepada sesama manusia itu beda. Ya mungkin kita bisa berkata kenapa mereka memperlakukan anjing peliharaannya itu dengan begitu luar biasa, dibawa salon gitu ya, kemudian dimandiin, kemudian dikasih baju, dikasih makan yang dog food itu, perawatannya juga kalau sakit dibawa ke dokter gitu ya, dituntun, diajak jalan pagi, jalan sore. Dan kemudian kalau anjingnya pup gitu ya, diambil pupnya dengan tangan yang disarung, terus dibungkus, dibuang atau dibawa. Tetapi bagaimana perlakuan orang-orang seperti itu kepada sesama manusia misalkan? Kepada orang-orang yang lebih rendah di dalam status ekonomi misalkan, di dalam status sosial misalkan. Apakah hal yang sama dilakukan? Atau hal yang sama diperlakukan pada orang-orang yang mengalami secara ekonomi dan status sosial lebih rendah. Hari raya ini kan Idul Fitri ini cukup panjang gitu ya, libur panjang. Dan tadi lo baca email dari perumahan bilang bahwa petugas kebersihan itu akan libur. Sehingga sampah-sampah itu tanda kutip ya harus dikendalikan sendiri. Nah, ketika kita melihat akan hal ini, seberapa sih orang-orang anak-anak Tuhan misalkan ya, itu memperlakukan orang-orang yang seakan-akan nggak penting nih kehadirannya, cuma ngambil sampah gitu ya. Tetapi ketika kita melihat, ketika mereka pun tidak ada, maka kita pun akan mengalami kesulitan tuh untuk mengurus sampah kita, sehingga kita menilai bahwa keberadaan mereka pun juga berharga, keberadaan mereka pun juga penting untuk kita hormati, untuk membantu kita berkaitan dengan sampah. Jadi, teman-teman, ketika kita melihat akan hal ini, inilah yang menjadi penekanan. Apa sih yang Yesus mau saya lakukan baginya? Yesus itulah sasaran dan tujuan kita. Perbuatan hanyalah hasil dari relasi perjalanan kita bersama dengan Dia. Jadi arahnya gini, Randy ingin berkata gini, bahwa bukan objeknya itu bukan langsung kepada manusia. Tetapi objeknya adalah kita mencari apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Kristus ingin kita lakukan, kemudian apa yang menjadi sasaran dan tujuan Kristus, dan Kristus itu menjadi sasaran dan tujuan kita, sehingga apa yang kita lakukan pada sesama, kita lakukan untuk Kristus. Jadi gampangnya adalah saya berbuat baik pada sesama bukan karena supaya saya dapatkan sesuatu dari Tuhan pada saya, tetapi karena saya ingin berelasi semakin dekat dengan Tuhan, sehingga saya memperlakukan sesama itu dengan baik seperti Tuhan memperlakukan mereka dengan baik. Itu yang menjadi penekanan di sana. Jadi bukan hasil, tetapi sebuah perjalanan, sebuah relasi perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Maka ketika kita melihat akan hal ini, maka motivasi pekabaran Injil, jadi Randy itu mengaitkan antara kebenaran atau keyakinan ketujuh tentang manusia, maka mengaitkan berkaitan dengan penginjilan itu, pekabaran Injil, motivasi pekabaran Injil. Kenapa? Karena ketika kita melihat akan hal ini,
maka bukan hanya sekedar kita itu dipanggil untuk mencukupi kebutuhan sesama sebenarnya. Tetapi kita dipanggil untuk menyelamatkan jiwa, untuk membawa orang-orang itu mengenal akan kebenaran Tuhan. Makanya dia mengaitkan berkaitan dengan kepedulian pada sesama, tidak lepas daripada pekabaran Injil pada sesama. Di dalam Kolose pasal 1 ayat 28-29 dituliskan seperti ini. Dialah yang kami beritakan. Jadi Paulus itu nulis nih kepada jemaat Kolose. Dia berkata, dialah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja kuat di dalam aku. Kalau kita lihat di dalam bagian ini, maka kita bisa, bentar ya, saya ambil mouse saya, kita bisa menjadi sorotan untuk kita. Kalau kita lihat di sini, menjadi penekanan Paulus adalah ini. Dialah yang kami beritakan. Jadi objek, arah, pesan yang Paulus sampaikan di dalam pekabaran Injil, yang dia lakukan adalah tentang dia. Dia ini bicara tentang siapa? Dia ini bicara tentang Kristus. Dia ini bicara tentang anak tunggal Allah yang diberikan oleh Allah kepada manusia, supaya manusia itu tidak binasa. Sehingga ketika dikatakan dialah yang kami beritakan, maka Paulus berkata, karena itu orang-orang yang mendengar berita kami nasihati, kami ajari, kemudian kami pimpin, supaya mereka mengalami yang namanya kesempurnaan dalam Kristus. Semakin mengenal akan Kristus. Karena itu Paulus gunakan kata ini. Bagaimana supaya bisa orang-orang ini dinasihati, orang-orang ini diajari, orang-orang ini dipimpin supaya mereka sempurna dalam Kristus, maka ada tindakan yang Paulus lakukan. Kuusahakan, kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya, bekerja dengan kuat di dalam aku. Dengan kata lain, kalau kita lihat di dalam bagian ini, motivasi pekabaran Injil bagi Paulus adalah memberitakan tentang Kristus, mengajarkan orang-orang untuk semakin sempurna di dalam Kristus, dan kemudian ketika Paulus bisa lakukan semuanya itu, dia tahu bahwa dia melakukan itu karena kuasa daripada Allah. Makanya kalau bicara tentang penginjilan gitu ya, maka kita tidak hanya bicara tentang strategi, kita tidak hanya bicara tentang metode penginjilan, tetapi kita bicara tentang seberapa kuasa Allah itu yang berkuasa di dalam setiap usaha, di dalam setiap pergumulan penginjilan, supaya kita tetap kuat di dalam Kristus. Teman-teman, ketika kita lihat akan hal ini, maka pertanyaan kunci untuk kita adalah ini. Bagaimanakah Allah memandang orang-orang atau kumpulan umat manusia? Itu pertanyaan kuncinya. Jadi kalau kita punya imajinasi, kalau kita memandang pada Tuhan, terus apa yang kira-kira Tuhan sedang lihat gitu ya. Sekarang kan lagi musim libur panjang gitu. Ketika kita libur panjang, terus kita ke pegunungan gitu ya. Kemudian apa yang kita lihat di pegunungan itu? Oh, lihat pohon loh. Kemudian oh, lihat ada domba di situ loh. Ada burung yang terbang, ada awan, ada gunung-gunung yang menjulang dengan tinggi. Ada kendaraan-kendaraan loh. Itu yang kita lihat. Kita lihat sesuatu yang nyata, sesuatu yang menarik mata kita, yang membuat kita tertarik untuk melihat. Lalu pertanyaan itu tertarik kepada sudut pandang Tuhan. Apa yang Tuhan pandang ketika Tuhan melihat sekumpulan umat manusia di dalam dunia ini? Teman-teman, di dalam Yohanes 3:16 yang Tuhan lihat adalah mereka itu akan mengalami namanya binasa. Sehingga karena kasih Tuhan diupayakan mereka itu tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Binasa ini bicara tentang manusia yang sudah di dalam perjalanan atau yang sudah berdosa. Setiap orang, setelah Adam dan Hawa, setiap orang itu berdosa, melakukan dosa di hadapan Tuhan, dan mereka berjalan kepada kebinasaan. Sehingga
mereka yang binasa ini Tuhan pandang dan Tuhan berbelas kasihan. Tidak mau mereka binasa, tetapi mau mereka hidup yang kekal dengan cara anak yang tunggal yang dikaruniakan bagi manusia. Ketika kita melihat akan hal ini, maka apa yang Tuhan pandang? Maka kita bisa berkata bahwa mata Tuhan tertuju pada semua orang. Semua orang. Tidak bicara tentang warna kulit, karena semua warna kulit manusia itu Tuhan ciptakan. Tidak bicara tentang nilai status sosial dan ekonomi, karena status sosial dan ekonomi itu pun Tuhan yang izinkan dan berikan, karena berkat itu dari Tuhan. Tidak bicara tentang pintar atau bodoh secara intelektual, karena kepintaran dan ketidakmampuan itu pun tidak lepas dari perizinan Tuhan. Jadi mata Tuhan tertuju pada semua orang, apapun kondisinya. Kemudian Tuhan mendengarkan semua orang. Jadi Tuhan dengarkan semua orang. Jadi bukan hanya tertuju, tetapi dengarkan semua orang. Jadi kalau ditanya gini, itu sama seperti berkat umum gitu ya. Jadi misalkan, apakah Tuhan kasih hujan hanya kepada orang percaya? Enggak. Tuhan kasih hujan pun kepada semua orang. Kepada orang yang di sebuah daerah, Tuhan kasih semua hujan. Tetapi Tuhan juga kasih semua orang panas. Gitu. Kenapa? Karena Tuhan dengarkan semua orang. Jadi kalau seorang tukang es gitu ya, dia berdoa meminta supaya tidak hujan, supaya esnya laku terjual. Maka Tuhan pun dengar doa itu. Jadi teman-teman, Tuhan dengarkan semua orang. Kemudian yang ketiga, Tuhan mengasihi semua orang. Jadi bukan hanya mata tertuju pada semua orang, bukan hanya sekedar mendengarkan semua orang, tetapi Tuhan juga mengasihi semua orang. Jadi ketika kita melihat akan hal ini, maka kita bisa berkata bahwa Tuhan itu peduli kok sama semua orang. Semua manusia yang merupakan ciptaan Tuhan. Tidak ada satu manusia pun yang tidak diciptakan Tuhan. Tidak ada satu manusia pun yang lahir di dunia ini yang tidak di dalam perizinan dan rencana Tuhan. Semua itu tetap di dalam kendali Tuhan. Karena itu Tuhan menunjukkan matanya, mendengarkan, dan mengasihi semua orang. Kemudian pemikiran pokok yang diajak Randy untuk kita berpikir adalah gini. Bahwa aku percaya semua orang dikasih oleh Allah dan memerlukan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi semua orang dikasih oleh Allah dan memerlukan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dengan kata lain, tidak ada satu orang pun yang sebenarnya tidak perlu Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang sebenarnya tidak dikasih Tuhan. Ketika kita melihat akan ini, mungkin konsep kita akan berkata gini, tapi kan ada konsep pemilihan. Jadi Tuhan memilih orang yang diselamatkan, tetapi Tuhan memilih orang yang akhirnya binasa. Karena bukan memilih ya, tetapi memang karena dia diperbudak oleh dosa itu, sehingga dia dihukum oleh Tuhan. Lalu apakah itu tidak berbenturan dengan konsep ini, Lose? Bagi Lose, enggak. Kasih Tuhan itu berlaku untuk semua orang. Dan semua orang perlu Yesus itu iya. Semua orang perlu Kristus. Kenapa? Karena konsep tentang pemilihan daripada Tuhan gitu ya, kepada orang-orang tertentu, kita sebagai manusia itu sebenarnya nggak tahu. Nggak tahu nih siapa yang dipilih. Tuhan cuma kasih tahu bahwa orang yang dipilih itu adalah orang yang percaya pada Kristus. Orang yang mengaku menerima Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dan itu orang-orang yang dipilih. Dan apa yang bisa kita lakukan? Ya kita beritakan pada semua orang. Kita menyampaikan kabar baik kepada semua orang. Supaya apa? Supaya kita bisa tahu, oh ini nih, ketika dia mau menerima Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, oh ini nih
orang yang memang memerlukan Kristus sebagai juru selamat pribadi kita, pribadi saya. Gitu. Jadi karena kita memang nggak tahu, jadi Tuhan nggak kasih kita kemampuan untuk bisa lihat, oh si A dipilih Tuhan, si B nggak dipilih Tuhan, ya udah si A aja diberikan Injil. Enggak, Tuhan nggak kasih kemampuan itu. Yang Tuhan kasih adalah perintah untuk memberitakan kabar baik itu. Kemudian, karena murka Allah sudah dipadamkan oleh Yesus Kristus. Jadi, kenapa semua orang itu memerlukan Kristus sebagai juru selamat, dan kenapa sentral dari keselamatan yang Allah berikan itu hanya melalui Kristus? Karena murka Allah itu sudah dipadamkan oleh Yesus Kristus. Di dalam karya apa? Di dalam karya keselamatan di kayu salib. Jadi, kenapa Kristus disalibkan? Kalau kita ingat di dalam doa Yesus di Taman Getsemani misalkan nih, maka murka Allah itu, cawan murka Allah itu, Tuhan bilang, mungkinkah cawan ini berlalu daripadaku? Tetapi kemudian dia bilang, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Jadi murka Allah itu ditumpahkan. Karena itu ketika kita bicara tentang peristiwa di kayu salib, maka Tuhan bilang gini, Tuhan Yesus berseru gini, Eli, Eli, lama sabachthani, gitu ya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa? Karena begitu luar biasa murka Allah yang harus diteguk, yang harus ditimpa pada Kristus. Tetapi ketika dia sudah melewati salib itu, dan ketika dia sudah bangkit dari antara orang mati, maka itu sudah dipadamkan oleh Kristus, sudah selesai oleh Kristus. Kemudian yang kedua, karena semua orang boleh datang pada Bapa hanya melalui Tuhan Yesus. Jadi aksesnya cuma satu. Jadi akses untuk orang-orang bisa datang, bisa berelasi dengan Allah, bisa menyebut dia sebagai ya Allah, ya Aba, ya Bapa, gitu ya. Yaitu hanya melalui Yesus. Nah, bagaimana bisa melalui Yesus? Yaitu dengan percaya pada Kristus. Dengan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka di sana kita bisa menyebut Allah sebagai Bapa kita. Jadi aksesnya itu kalau kita lihat di dalam bagian ini, maka aksesnya itu begitu jelas. Ini muncul kata Tuhan Yesus, ini muncul kata Tuhan Yesus yang menjadi sentral untuk manusia bisa datang kepada Allah. Makanya di dalam iman kekristenan kita bisa berkata bahwa Yesus itu satu-satunya jalan untuk seseorang itu diselamatkan oleh Tuhan. Jadi bukan salah satu jalan gitu ya. Termasuk perbuatan baik itu bukan salah satu jalan supaya diselamatkan oleh Tuhan. Hanya Kristus satu-satunya jalan supaya manusia diselamatkan oleh Tuhan. Jadi ketika kita melihat akan hal inilah pentingnya kenapa kenapa tentang karakter Kristus ini yang seringkali orang gencar untuk serang gitu ya. Jadi orang-orang yang kadang iseng gitu ya dengan pengajian iman kekristenan menyerang tentang Kristus yang adalah juru selamat itu, yang adalah Allah yang menjadi manusia itu. Kenapa? Karena sentralnya di dalam iman kekristenan adalah Kristus itu sendiri yang bisa membawa kita untuk berelasi, datang kepada Bapa, supaya murka Allah itu yang sudah dipadamkan oleh Kristus dalam karya keselamatan di kayu salib. Ketika kita melihat akan ini, maka penerapannya apa untuk kita? Perubahan apakah yang dihasilkan oleh pertobatan itu atau oleh pengalaman kebersamaan kita dengan Allah di dalam cara hidup kita keseharian? Jadi perubahan apa? Harusnya berubah ya. Contohnya apa ya? Contohnya misalkan gini deh. Contohnya misalkan di dalam jenjang pendidikan gitu ya. Beda nggak sih kayak misalkan kalian kelas 1 SD dengan ketika kalian jadi 1 SMP gitu. Ya kelas 7 gitu ya. Maka apakah beda cara berhitung misalkan? Cara memahami sebuah pelajaran misalkan. Cara mengerti sebuah pelajaran pasti beda. Kenapa? Karena jenjangnya lebih tinggi atau jenjang 1 SMP kan lebih tinggi daripada 1 SD.
Jadi kemampuannya itu lebih baik pastinya. Ada perubahan di situ. Jadi konsepnya sama seperti itu. Bahwa ketika kita menjadi anak Tuhan, apakah ada perubahan yang harusnya terjadi dalam hidup kita? Ketika kita percaya pada Kristus, iya, harusnya terjadi perubahan. Harusnya terjadi sesuatu yang berbeda di dalam kehidupan kita ketika kita percaya pada Kristus. Perubahan apa? Perubahan bukan hanya sekedar ngomong kasar, nggak ngomong kasar. Itu ya bisa terjadi gitu ya. Tidak hanya bicara tentang rajin, nggak rajin. Misalnya rajin persekutuan atau rajin ke gereja, rajin belajar, nggak rajin belajar. Tetapi perubahan ketika berbicara tentang relasi misalkan. Relasi dengan Allah. Apakah relasi dengan Allah itu membuat kita semakin berelasi dengan Tuhan? Ketika kita percaya kepada Tuhan. Ketika kita menerima Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat dan kita semakin berelasi dengan Tuhan. Banyak orang Kristen yang saya temui bahwa mereka seringkali berelasi ini menjadi hal yang sulit untuk mereka lakukan dengan berbagai hal, statement atau pendapat yang mereka sampaikan. Tidak ada waktu misalkan ya, pagi-pagi harus bangun pagi untuk sekolah, untuk berangkat kerja, nggak ngerti apa yang dituliskan dalam Alkitab, nggak bisa berdoa gitu. Tetapi apapun itu, ketika mereka punya usaha untuk lakukan, itu jauh lebih baik dibandingkan mereka tidak melakukan apapun untuk berelasi, mengalami perubahan dalam relasi sama Tuhan. Kemudian, bagaimana kita mulai memandang orang lain? Perubahan apa sih yang terjadi ketika kita memandang orang lain sebagaimana Allah memandang mereka? Jadi bagaimana kita memandang orang lain? Apakah pandangan kita ketika kita memandang orang lain sebelum dan sesudah jadi orang Kristen itu lebih baik jadi orang Kristen? Saya itu kalau nyebrang dari Benton gitu, saya parkir mobil itu di Benton. Kemudian saya nyebrang, biasanya kan ada security yang jaga lampu merah kan. Jadi mereka menghalangi kendaraan supaya berhenti ketika lampu merah supaya orang bisa nyebrang. Losa suka ketika nyebrang, Losa suka bilang terima kasih gitu ya. Terima kasih Pak gitu ya. Terima kasih. Kalau dipikir-pikir bahwa mereka kan jalanin tugas gitu. Tidak semua orang akan mengatakan itu sebenarnya. Kenapa mungkin mereka berkata, iya udah tugasnya. Jaga lalu lintas, buat apa terima kasih? Kan udah tugas, dia udah digaji untuk lakukan itu. Kalau dia nggak digaji pun dia mungkin nggak mau lakukan itu. Tetapi bagi Lose, dia adalah orang. Dia adalah manusia yang mungkin secara status sosial ya pekerjaan security. Tetapi dia tetap manusia. Manusia yang harus dihormati. Manusia yang harus diucapkan terima kasih untuk sesuatu yang dia sudah lakukan untuk menolong kita. Jadi itu yang seringkali orang lupa tuh. Karena sebuah status sosial ekonomi lebih tinggi dan kemudian melihat orang yang lebih rendah, maka berkata bahwa nggak level gitu ya untuk menyampaikan ucapan terima kasih misalkan untuk sekedar itu aja. Itu bahaya tuh. Memandang orang levelnya lebih rendah karena ekonomi atau sosial yang dimiliki. Kemudian yang kedua, bagaimana dunia akan berubah jika kita benar meyakini bahwa satu-satunya jalan untuk masuk ke surga adalah melalui Kristus. Jadi dunia ini akan berubah kalau kita benar-benar meyakini bahwa satu-satunya jalan untuk masuk ke surga adalah melalui Kristus. Jadi perubahan itu terjadi karena kita itu memberitakan dan pemberitaan kita itu membawa pengaruh bagi orang-orang di sekitar kita. Karena itu Randy mengingatkan pada kita gini, kita menghargai seluruh kehidupan manusia. Kita memandang dan memperlakukan semua orang sama seperti Allah memandang dan memperlakukan mereka. Jadi kalau Allah menghormati pengungut cukai gitu ya, perempuan yang berzina, perempuan yang kehidupan asusila yang buruk, kemudian gembala, orang-orang marginal gitu ya, tapi Tuhan mau duduk makan sama mereka.
Tuhan memperlakukan mereka sebagai manusia, maka kita pun dipanggil untuk menghargai seluruh kehidupan manusia di sekitar kita. Kemudian yang kedua adalah kita didorong untuk menceritakan tentang Yesus kepada semua orang. Jadi menceritakan tentang siapa sih Yesus itu kepada semua orang. Kita itu di dalam posisi menceritakan ya. Kita tidak memaksa orang untuk jadi Kristen sebenarnya. Jadi kadang-kala orang salah tuh. Bahwa penginjilan itu memberikan Injil sama dengan mengkristenisasikan. Orang lain yang bukan Kristen jadi Kristen, enggak. Kita dipanggil untuk memberitakan, menceritakan kabar baik itu. Dia mau jadi Kristen atau enggak, itu porsinya bukan di kita. Yang kita lakukan adalah cerita. Sama lah kayak misalnya kita makan di sebuah restoran gitu atau di sebuah rumah makan, terus kita makan itu terus kita bilang, wah makanan di restoran ini enak. Jadi kita makan enak dan kemudian kita cerita sama teman kita, saya makan kemarin di restoran enak loh, murah banyak gitu. Dan ketika teman kita itu suatu hari datang ke situ, dia datang karena mendengar cerita kita. Kita nggak tarik dia terus kita bilang, ayo sekarang ikut saya makan di restoran itu. Enggak, kita cuma menceritakan hal yang menyenangkan yang kita terima. Ketika kita makan, rasanya enak, murah, banyak, kenyang gitu ya. Terus kita bercerita kepada orang itu. Urusan dia mau datang ke sana, menikmati, percaya apa yang kita katakan atau enggak. Tapi kita udah cerita. Dan itu yang kita lakukan. Jadi kita bercerita kepada sesama kita tentang bagaimana sih perjalanan hidup kita mengenal Tuhan dan kenapa ketika kita jadi anak Tuhan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Jadi bercerita itu yang seringkali orang salah pahami tentang Kristen. Karena itu jika Allah mendapat tempat di hati dan pikiran kita melalui ketaatan kita dapat menjangkau sesama kita. Jadi ketika Tuhan mendapat tempat di hati dan pikiran kita yang kita buahkan di dalam ketaatan, maka kita dapat menjangkau orang lain. Coba lihat yuk, Roma 10 ayat 14-15. Roma 10, 14-15, silakan Jojo untuk baca. Roma 10, 14-15. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat di sini urutannya jelas ya. Dikatakan bagaimana mereka dapat berseru jika mereka tidak percaya pada Dia. Bagaimana mereka dapat percaya kalau mereka tidak mendengar? Bagaimana mereka dapat mendengar jika tidak ada yang memberitakan? Bagaimana ada yang dapat memberitakan jika mereka tidak diutus? Jadi diutus, memberitakan, kemudian ada yang dengar ini menjadi percaya, dan mereka yang percaya bisa berseru. Itu kan urutannya kalau dibalik kayak gitu. Diutus, memberitakan mendengar, kemudian orang yang mendengar itu menjadi percaya, dan orang yang percaya itu menjadi berseru, beribadah, mencari Tuhan. Jadi urutan ini jelas ketika Paulus berkata, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik itu. Orang yang sudah mengalami sebuah kenikmatan, relasi, keindahan dalam kehidupan bersama dengan Tuhan, maka dia pasti tidak akan pernah untuk menahan keindahan itu. Dan keindahan itu tidak akan pernah bisa tertahankan selain dia lepaskan itu di dalam kesaksian hidupnya bersama dengan Tuhan. Karena itu akhirnya kita ingin berkata gini. Jadi, apakah kita percaya Allah mengasihi semua orang? Apakah kita memandang semua orang seperti Allah memandang mereka? Apakah kita percaya
Allah dapat membuat keselamatan dalam Kristus tersedia bagi semua orang. Jika iya, kita akan terdorong untuk menunjukkan penghargaan kepada semua orang dan cukup mengasihi mereka untuk menceritakan tentang Yesus. Jadi konsep dari Randy tentang keyakinan yang ketujuh bahwa ketika bicara tentang manusia, Allah mengasihi manusia. Ketika Allah mengasihi manusia, maka Allah mau orang-orang yang telah diselamatkan olehnya pun mengasihi sesamanya sebagai sesama manusia dan sebagai orang yang membutuhkan yang namanya keselamatan daripada Tuhan. Tugas kita adalah menjadi penyampai, pemberita. Tugas kita bukan sebagai pempastian bahwa orang itu akan menerima Tuhan. Kita hanya dipanggil untuk memberitakan. Pekerjaan Allah, Roh Kudus itu sendiri yang membuat orang itu percaya atau tidak. Bukan karena pemberitaan kita, tetapi karena pekerjaan Roh Kudus. Yang kita bisa lakukan adalah kita memberitakan tentang Allah itu yang mengasihi mereka. Itu yang bisa saya sampaikan saat ini.